Ada kalanya jiwa kita merasa terperangkap dalam sangkar emas, sebuah sangkar yang nyaman, hangat, namun perlahan mengikis sayap-sayap impian. Ini adalah zona nyaman, teman-teman. Sebuah ilusi keamanan yang menjanjikan ketenangan, namun diam-diam merenggut potensi terbesar dalam diri kita. Pernahkah kau merasa ada desiran gelisah di dasar hatimu? Sebuah bisikan bahwa kau terlahir untuk sesuatu yang lebih, bahwa kau memiliki kualitas yang belum terjamah, kekuatan yang belum teruji. Malam ini atau kapanpun kau mendengarkan suara ini, mari kita renungkan bersama. Mari kita berlayar menuju samudra keberanian, ditemani mercusuar kebijaksanaan dari filsafat stoikisme. Bukan untuk melarikan diri, namun untuk menemukan diri yang sebenarnya. Bukan untuk mengalahkan dunia, namun untuk menguasai diri. Ini bukan ajakan untuk melompat ke jurang tanpa persiapan. Ini adalah panggilan untuk berani mengakui kebenaran bahwa kita semua memiliki potensi yang jauh melampaui batas yang kita ciptakan sendiri. Ini adalah undangan untuk menyibak tirai ketakutan dan melihat kualitas sejati yang bersemayam dalam dirimu. Kualitas yang menanti untuk dilahirkan, untuk bersinar, untuk mengubahmu menjadi apa yang seharusnya kau jadi. Bagian 1. Menguak tabir zona nyaman. Apa sebenarnya zona nyaman itu? Ia bukan sekadar tempat, melainkan sebuah kondisi pikiran, sebuah kebiasaan yang melekat erat, seperti akar yang menancap terlalu dalam, membuat kita enggan bergerak. Ia adalah rumah yang familiar, namun juga penjara tak terlihat. Di sana, kita terlindung dari risiko, dari penolakan, dari kegagalan. Namun, kita juga terisolasi dari pertumbuhan, dari tantangan, dari kehidupan yang sesungguhnya. Bayangkan sebuah biji. Jika ia tetap terbungkus di dalam wadah, ia aman dari hujan, dari terik matahari. Namun, ia tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang perkasa. Ia tidak akan pernah menghasilkan buah. Sama seperti kita. Jika kita tetap bersembunyi dalam zona nyaman, kita mungkin terhindar dari luka, tapi kita juga tidak akan pernah mengenal kekuatan sejati kita. Kita tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kita bisa menjulang, seberapa dalam akar kita bisa menancap. Zona nyaman seringkali dibangun dari ketakutan yang terselubung, ketakutan akan perubahan, ketakutan akan penilaian orang lain, ketakutan akan ketidakpastian. Ini adalah apatheia dalam pemahaman negatif stoikisme, bukan ketenangan jiwa yang dihasilkan dari kebijaksanaan, melainkan kemalasan yang berkedok kedamaian. Stoikisme mengajarkan kita tentang dikotomi of control. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita, seperti hasil akhir atau pandangan orang lain, seringkali membuat kita berpegangan pada zona nyaman. Namun, kita selalu bisa mengendalikan persepsi kita, tindakan kita, dan reaksi kita. Mengapa kita tidak menggunakan kendali itu untuk mendorong diri kita sendiri? Mari kita tanya pada diri sendiri, dengan jujur, apakah ini kehidupan yang kau inginkan? Atau ini hanyalah penundaan dari kehidupan yang seharusnya kau jalani? Bisakah kau melihat bayangan dirimu yang lebih besar, lebih berani, lebih bermakna, jika kau bersedia melangkah keluar dari bayang-bayang zona nyamanmu? Bagian 2. Kebenaran. Stoikisme menerima ketidaknyamanan sebagai guru. Jika zona nyaman adalah sangkar, maka ketidaknyamanan adalah sayap. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari rasa sakit atau kesulitan. Sebaliknya, ia mengajarkan kita untuk menghadapinya, merangkulnya, bahkan mencarinya, karena di sanalah letak pertumbuhan sejati. Para filsuf stoik seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius bukan pengecut yang lari dari badai. Mereka adalah pelaut ulung yang memahami bahwa angin kencanglah yang membentuk pelaut tangguh. Mereka tahu bahwa virtu, arete, keunggulan moral dan karakter tidak bisa tumbuh di tanah yang subur dan bebas hambatan. Ia membutuhkan gesekan,
tekanan, dan perlawanan. Konsep amor fati, mencintai takdir, adalah inti dari ini. Bukan pasrah tanpa daya, melainkan menerima segala yang terjadi sebagai bagian dari takdir yang harus kita hadapi dan mengubahnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan dan ketahanan. Ini berarti melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai umpan balik, sebagai pelajaran yang berharga. Sebuah pukulan yang menguji mental, bukan menghancurkan semangat. Pikirkanlah, setiap kali kau melangkah keluar dari zona nyaman, kau sedang membangun resiliensi mental. Kau melatih jiwamu untuk menghadapi tantangan. Kau membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kau lebih kuat dari yang kau kira. Setiap ketidaknyamanan adalah sebuah latihan. Setiap kesulitan adalah sebuah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan stoik, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan kesederhanaan. Bagaimana cara kita memulainya? Voluntary discomfort, latihan menempatkan diri dalam situasi yang tidak nyaman secara sengaja. Mungkin itu bangun lebih pagi, berolahraga di cuaca dingin, atau mengerjakan tugas yang sulit. Ini bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memperkuat kehendak, untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa kita dapat mengendalikan respons kita terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Ingatlah perkataan Seneca, kita menderita lebih sering dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seringkali, ketakutan akan keluar dari zona nyaman lebih buruk daripada kenyataan itu sendiri. Begitu kita melangkah, kita akan menemukan bahwa rintangan yang kita bayangkan setinggi gunung hanyalah sebuah kerikil. Bagian 3. Membangun kualitas sejati melalui tindakan. Kualitas sejati tidak ditemukan, melainkan dibangun. Ia adalah hasil dari tindakan yang konsisten, keberanian yang tak kenal lelah, dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Di luar zona nyaman, di medan pertempuran kehidupan, di sanalah karakter kita diuji dan dibentuk. Stoikisme menekankan tindakan yang benar, orthos logos. Bukan sekadar berpikir, tapi melakukan. Bukan sekadar berencana, tapi melangkah. Kualitasmu, potensimu, tidak akan pernah terwujud jika ia hanya bersemayam dalam pikiran. Ia harus diaktualisasikan melalui perbuatan. Pernahkah kau mendengar tentang premeditatio malorum? Latihan membayangkan skenario terburuk. Ini bukan untuk membuatmu pesimis, melainkan untuk mempersiapkan mentalmu menghadapi segala kemungkinan. Dengan membayangkan apa yang bisa salah, kita mengurangi kekuatan ketakutan dan membuat diri kita lebih siap untuk bertindak, bahkan ketika situasi tidak ideal. Setiap kali kau menghadapi tantangan yang membuatmu ingin mundur, ingatlah ini. Ini adalah kesempatanmu untuk menjadi lebih baik. Ini adalah momen di mana kau bisa memilih untuk tetap sama, atau memilih untuk melampaui dirimu sendiri. Kualitas bukanlah hadiah, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Fokuslah pada proses, bukan hanya hasil. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada hasil yang di luar kendali kita dan sepenuhnya fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, usaha kita, sikap kita, dan respons kita. Ketika kita fokus pada proses, kita akan menikmati perjalanan dan kualitas akan tumbuh secara organik. Mungkin kau ingin belajar hal baru, memulai bisnis, menulis buku, atau bahkan hanya berbicara di depan umum. Setiap langkah keluar dari zona nyaman adalah investasi pada dirimu sendiri. Setiap ketidaknyamanan adalah bahan bakar untuk pertumbuhan. Biarkan ketakutan menjadi penunjuk jalan, bukan penghalang. Bagaimana kau akan mendefinisikan dirimu jika bukan melalui tindakanmu? Bagaimana kau akan mengukur kualitasmu jika bukan melalui tantangan yang kau atasi? Bangunlah kualitas itu sedikit demi sedikit, hari demi hari, tindakan demi tindakan. Bagian 4. Menemukan kebebasan dan kedamaian dalam ketidaknyamanan. Ironisnya,
dengan merangkul ketidaknyamanan, kita justru menemukan kedamaian yang lebih dalam dan kebebasan yang sejati. Zona nyaman mungkin menjanjikan ketenangan, tetapi ia adalah kedamaian yang semu, seperti genangan air yang stagnan. Kedamaian sejati datang dari mengalir, dari bergerak, dari berani menghadapi arus kehidupan. Ketika kita terbiasa dengan ketidaknyamanan, kita menjadi tidak tergoyahkan oleh gejolak eksternal. Kita tidak lagi terikat pada ekspektasi orang lain, pada hasil yang sempurna, atau pada kondisi yang ideal. Ini adalah inti dari eudaimonia, kehidupan yang berkembang, bukan dalam kemewahan, melainkan dalam kesejahteraan batin yang kokoh. Stoikisme tidak menjanjikan kebahagiaan yang konstan, melainkan keseimbangan emosional dan ketenangan batin yang tetap, bahkan di tengah badai. Itu adalah kebebasan dari perbudakan emosi yang reaktif, kebebasan untuk memilih bagaimana kita bereaksi terhadap setiap situasi, terlepas dari seberapa tidak nyamannya itu. Ketika kau berani melangkah keluar, kau akan menemukan bahwa dunia ini jauh lebih luas dari yang kau kira, bahwa ada potensi yang luar biasa di luar batasan yang kau ciptakan sendiri, dan yang terpenting, kau akan menemukan bahwa kau jauh lebih mampu dari yang pernah kau bayangkan. Ketidaknyamanan bukan lagi musuh, melainkan teman, guru, bahkan sekutu dalam perjalananmu. Ia adalah palu yang membentukmu, api yang memurnikanmu. Dan dari proses ini, lahirlah versi dirimu yang paling otentik, paling kuat, dan paling berkualitas. Kau akan merasa bebas dari belenggu ketakutan, bebas dari kebutuhan akan persetujuan, bebas untuk menjadi dirimu yang sejati, tanpa filter dan tanpa kompromi. Inilah puncak dari penguasaan diri, sebuah pencapaian yang tidak bisa dibeli dengan harta, melainkan dimenangkan melalui keberanian dan ketekunan. Jadi, teman-teman, mari kita tarik napas dalam-dalam. Mari kita rasakan desiran kehidupan yang memanggil kita untuk bergerak. Enyahlah dari zona nyamanmu, bukan karena kau tidak pantas beristirahat, melainkan karena kualitasmu jauh melampaui batas yang kau tetapkan untuk dirimu sendiri. Kau memiliki kekuatan yang belum terungkap, kebijaksanaan yang belum tergali, dan potensi yang menunggu untuk meledak. Biarkan setiap ketidaknyamanan menjadi api yang membakar ketakutanmu, bukan menghanguskan jiwamu. Biarkan setiap tantangan menjadi tangga yang membawamu lebih tinggi, bukan jurang yang menjatuhkanmu. Ingatlah ajaran Stoik, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu dapat mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Ini adalah kunci kebebasanmu. Ini adalah kunci pertumbuhanmu. Ini adalah kunci untuk membuka kualitas sejatimu. Lihatlah ke dalam dirimu. Apakah kau akan membiarkan dirimu terpenjara dalam kenyamanan yang semu? Atau engkau akan berani melangkah, berani merasakan ketidaknyamanan, dan berani menjadi versi dirimu yang paling agung? Pilihlah untuk hidup. Pilihlah untuk tumbuh. Pilihlah untuk menjadi master atas takdirmu sendiri. Karena sesungguhnya kualitasmu lebih dari itu. Jauh, jauh lebih dari itu.